Baik, jadi kita akan diskusikan mengenai isomerisme senyawa koordinasi, gitu ya, isomerisme senyawa koordinasi. Nah, jadi seperti yang pernah saya diskusikan sebelumnya, saya informasikan sebelumnya bahwa isomerisme itu bukan hanya milik senyawa organik, begitu ya, bukan hanya milik senyawa organik, tetapi ternyata senyawa koordinasi pun itu memiliki gejala isomerisme, ya, gejala isomerisme. Nah, kita perlu definisikan dulu apa yang dimaksud dengan isomer. Kalau senyawa koordinasinya tentu kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan senyawa koordinasi, karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di 1-2 pertemuan awal perkuliahan ini, saya sudah menjelaskan yang dimaksud dengan senyawa koordinasi pada perkuliahan ini adalah suatu senyawa yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara atom pusat berupa logam dan suatu atom non-logam dari ligan. Atom non-logam ini adalah disebut sebagai atom donor pada ligan, yaitu atom yang kemudian mendonasikan pasangan elektron bebas untuk dipakai bersama-sama dengan atom pusat. Gitu ya. Sekarang kita bahas isomernya. Ya, kita bahas isomer. Nah, jadi isomer itu adalah senyawa-senyawa, ini definisinya sama. Kalau definisi isomer sendiri itu sama dengan apa yang sudah dijelaskan di kimia organik, gitu ya. Jadi isomer itu adalah senyawa-senyawa yang dengan rumus molekul yang sama, tetapi memiliki struktur yang berbeda-beda. Ya, jadi dia memiliki rumus molekul yang sama, jumlah atom penyusunnya sama, atom-atom penyusunnya sama, jumlah atom penyusunnya sama, tetapi secara strukturalnya berbeda. Ya, strukturalnya berbeda. Ada yang secara struktural berbeda, ada yang kemudian nanti kalau kita telusuri lebih jauh adalah secara strukturnya sama, tapi kemudian penataan atom-atom pada ruang 3 dimensinya berbeda. Itu pun isomer. Nah, jadi karena ada perbedaan struktur, ada perbedaan penataan atom-atom pada ruang 3 dimensi, mengakibatkan senyawa-senyawa ini memiliki sifat yang berbeda, ya, memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, nih contoh sederhananya, kita mulai dari senyawa organik supaya kalian ngeh gitu ya. Nah, saya di sini saya punya 3 senyawa, yaitu N-pentana, yang kedua 2-metilbutana atau isopentana, dan yang ketiga neopentana atau 2,2-dimetilpropana. Ketiga senyawa ini kalau kalian perhatikan itu akan memiliki jumlah karbon yang sama. Karbonnya 5. Ya, karbonnya 5. Ya. Pentana 1 2 3 4 5. Betul kan? Isopentana 1 2 3 4 5. Betul kan? Neopentana juga 5. 1 2 3 4 5. Ya. Jadi setiap senyawa di sini memiliki jumlah karbon yang sama 5. Dan jumlah hidrogen juga sama, ada 12 jumlah hidrogennya. Ya, jumlah hidrogennya ada 12. 3 2 2 2 3. 3 5 7 9 12. Yang ini 3 4 7 9 12. Yang ini 3 kali 4 12. Jadi ketiga senyawa ini sesungguhnya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C5H12. Ya, tetapi ketika kita gambar strukturnya, ternyata berbeda strukturnya. Ya, struktur berbeda. Ya, struktur berbeda tentunya bisa jadi namanya pun berbeda, jadi pentana, 2-metilbutana, 2,2-dimetilpropana. Nah, kalau kita lihat ketiga senyawa ini, rumus molekul sama, struktur berbeda, ini karakteristiknya pun berbeda. Ya, karakteristiknya pun berbeda. Nah, kalau senyawa organik seperti ini, misalkan kita bisa tinjau titik didihnya, misalkan ya, titik didihnya. Di antara ketiga senyawa ini, pentana memiliki titik didih paling tinggi, dan yang paling rendah adalah 2,2-dimetilpropana. Silakan kalau saudara ini bisa lihat di handbook, titik didih untuk ketiga senyawa ini berbeda. Artinya, walaupun memiliki rumus molekul yang sama, tetapi sesungguhnya mereka adalah senyawa-senyawa yang berbeda.
begitu ya, senyawa yang berbeda. Nah, kalau dalam senyawa organik, barangkali pembagian isomer itu ada yang isomer struktural, isomer bisa dibagi menjadi isomer rangka, menjadi isomer posisi, menjadi isomer fungsional, begitu ya. Ada isomer ruang, begitu. Nah, kalau misalkan dalam senyawa anorganik, ya, dalam senyawa anorganik pembagiannya seperti ini. Ya, pembagiannya seperti ini. Jadi lebih banyak, seperti yang pernah saya informasikan, bahwa pengelompokan isomer pada senyawa koordinasi ini lebih banyak. Ya, lebih banyak. Jadi nanti kita lihat ada isomer struktur, ada isomer ruang. Bedanya gini. Kalau isomerisme, kita sudah jelas definisi awalnya, bahwa isomer itu adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama. Ingat, patokannya rumus molekul. Rumus molekul boleh saya definisikan sebagai jenis atomnya, kemudian jumlah atom penyusunnya sama. Ya, jumlah atom penyusunnya sama. Nah, kemudian tadi, ya, bedanya di mana? Nah, kan gitu ya. Bedanya di mana? Bedanya yang pertama bedanya adalah bisa jadi pada penyusunan atom dalam ruang 3 dimensi. Kalau terjadi perbedaan penyusunan atom-atom dalam ruang 3 dimensi, maka itu masuknya isomer ruang. Nanti ada isomer geometri, ada isomer optik. Isomer geometri yang paling kamu kenal barangkali adalah cis trans. Kan gitu ya? Itu yang pertama. Jadi perbedaan penataan atom dalam ruang 3 dimensi. Strukturnya sama. Ya, strukturnya sama. Nah, kalau isomer struktur, nanti isomer strukturnya justru yang berbeda. Ya, strukturnya yang berbeda. Tapi dia memiliki rumus molekul yang sama. Nah, rumus molekul di sini saya definisikan sebagai jenis atom dan jumlah penyusunnya sama. Ya, jenis atom dan jumlah penyusunnya sama. Ya. Nah, nanti kita lihat ada isomer tautan atau linkage isomerism, ada isomer koordinasi atau coordination isomer, kemudian ada isomer ionisasi, ada isomer sulfat, ada isomer ligan, ada isomer posisi koordinasi pada ligan. Oke, yang pertama kita lihat isomer struktur. Nah, jadi isomer struktur itu strukturnya memang berbeda. Ya. Bisa yang bedain ya. Jadi ini isomer struktur. Ya. Kalau isomer ruang, maka strukturnya sama, tapi penataan ruang pada penataan atom dalam ruang 3 dimensinya itu berbeda. Ya, itu berbeda. Oke. Nih, lihat, yang pertama adalah isomer tautan atau linkage isomerism. Ya. Linkage isomerism atau isomer tautan ini terjadi pada kompleks-kompleks dengan ligan ambidentat. Ya, saya ulangi, terjadi pada kompleks dengan ligan ambidentat. Waktu kuliah tentang ligan, atom pusat dan ligan, kita sudah pernah, saya sudah pernah menjelaskan apa itu ligan ambidentat, gitu ya. Ligan ambidentat adalah satu ligan yang memungkinkan atom donornya lebih dari satu. Ya, dia umumnya ligan monodentat, gitu ya, ligan-ligan sederhana, tetapi atom donornya bisa bergantian. Seperti contohnya tiosianat dan isotiosianat. Jika tiosianat itu berarti nanti berkoordinasinya melalui S. Sedangkan isotiosianat itu berkoordinasinya melalui N. Ya, ini unik kan? Betul nggak? Sama-sama kalau kita lihat, contohnya nih, ini yang pertama nih, ini Fe, CO 4 kali, NCS. Kalau yang sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan, Fe, CO 4 kali, SCN. Saya ulangi, yang sebelah kiri, Fe, CO 4 kali, NCS. Kalau yang sebelah kanan, Fe, CO 4 kali, SCN. Ya, SCN. Nah, kalau kita lihat, ini jumlah jenis atom penyusunnya sama semua. Jumlah atom penyusunnya kedua kompleks ini pun sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bagaimana cara berkoordinasi ligan ambidentatnya. Ya, di contoh yang sebelah kiri, ligan ambidentatnya isotiosianat, berkoordinasi melalui nitrogen. Sedangkan yang sebelah kanan
itu adalah tiosianat, berkoordinasi melalui sulfur. Gitu ya, melalui sulfur. Jadi berbeda, ya. Maka kemudian sifatnya, karakteristiknya itu berbeda. Coba saudara perhatikan, Kalau kita lihat jenis ikatannya pun berbeda, ya kan? Di sini lihat linear, ya, di linear. FeNCS itu linear. Tapi kalau di sini bersudut, betul kan? Bersudut. Kenapa bersudut? Karena pada sulfur itu terdapat 2 pasang elektron bebas. Ya, terdapat 2 pasang elektron bebas sehingga bentuknya sedikit bengkok, gitu ya. Nah, ini bisa dibuktikan kalau kita mendapati kristal tunggalnya, kita buktikan dengan pengukuran XRD single kristal, itu akan terbukti berapakah sudut ikatan antara FeSC, gitu ya, FeSC untuk yang kanan atau FeNC untuk yang sebelah kiri. Nah, ini disebut sebagai isomer tautan atau linkage isomerism. Ya. Nah, ini yang pertama contohnya, tiosianat, isotiosianat. Ya, jadi idenya adalah kita bekerja dengan ligan-ligan ambidentat. Begitu ya. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kalau kita bekerja dengan ligan nitro. Ya, ligan nitro. Nah, coba. Ini kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini kompleksnya adalah kompleks kompleks CO NH3 5 kali NO2. Gitu kan ya? Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah CO NH3 NO2 juga. Bedanya di mana? Di yang sebelah kiri ternyata ligan nitro, yang ini nitrito, gitu ya, itu berkoordinasi yang sebelah kiri melalui nitrogen. Gitu kan? Sedangkan yang sebelah kanan berkoordinasi melalui oksigen. Oke? Bisa ya? Nah, begitu ya. Nah, itu disebut sebagai isomer tautan, ya. Jadi kalau kita punya suatu kompleks di mana melibatkan suatu ligan ambidentat, maka kemungkinan ada isomer tautan. Ya, kemungkinan ada isomer tautan. Silahkan saudara cari di Science Direct dengan kata kunci linkage isomerism. Maka saudara akan temukan banyak paper yang membahas tentang isomer tautan ini. Ya. Jadi kalau misalkan diketahui suatu ligan itu merupakan ligan ambidentat, maka para peneliti itu dia akan berusaha untuk mendapatkan ligan mendapatkan kompleks lainnya dengan cara koordinasi yang berbeda. Seperti kedua senyawa ini, ya. Kedua senyawa ini berkoordinasi dengan cara yang berbeda, terutama di ligan nitro. Ini masih linkage isomerism nih. Ini linkage isomerism, ya. Nah, jadi saya punya ini yang NO tadi itu, yang NO, ya. Kalau saudara lihat di sini, jadi dia berkoordinasinya melalui nitrogen, ya, melalui nitrogen. Nah, sekarang saya kasih tunjuk lagi satu lagi yang melalui oksigen. Nah, ini kalau melalui oksigen seperti ini. Ya, jadi dari sisi struktur itu berbeda nantinya. Dari sisi struktur akan berbeda. Nah, jadi cukup paham ya? Nah, ini lewat nitrogen, kalau ini lewat oksigen. Ya, lewat oksigen. Kompensasinya pasti sifatnya akan berbeda. Oke, itu ya. Ya, yang kedua adalah isomer koordinasi. Ya, yang kedua adalah isomer koordinasi. Nah, kalau isomer koordinasi itu bersyarat. Kalau tadi yang pertama isomer tautan syaratnya adalah menggunakan atau melibatkan ligan ambidentat. Dah, isomer tautan. Kalau yang kedua syaratnya adalah baik kation maupun anionnya kompleks. Kan kita mengenal ya, ada senyawa yang kationnya sederhana, anionnya kompleks. Dibalik, ada yang kationnya kompleks, anionnya sederhana. Nah, kalau yang ini isomer koordinasi, maka
Dua-duanya kompleks, baik kation maupun anion. Nih contoh. Pertama, CONH3 6 kali, CrCN 6 kali. Ya, namanya apa? Masih ingat nggak cara penamaannya? Yang pertama ini adalah heksaamin kobalt 3, heksasianokromat 3. Ya, oke. Nah, ini kompleks pertama. Nah, kemudian saya tukar. CR-nya jadi berkoordinasi dengan NH3, CO-nya berkoordinasi dengan CN. Jadi begini. Ini disebut isomer koordinasi. Lihat, dua senyawa ini. Atom penyusunnya sama. Jumlah atom penyusunnya sama. Betul kan? Ya, tetapi kemudian dia memiliki struktur yang berbeda. Maka disebut sebagai isomer struktur, yaitu isomer koordinasi. Jadi kalau yang pertama ini contohnya tukeran semua. Ya, kobalt asalnya berkoordinasi dengan NH3, CR berkoordinasi dengan CN. Tukeran semua. Ya, CR jadi NH3, CO sama CN. Itu bisa. Boleh nggak kalau tukerannya cuma sedikit, cuma parsial, cuma 1 atau 2 ligan saja? Boleh. Contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua, CONH3 6 kali, CrCN 6 kali. Di sini kobalt kemudian berkoordinasi dengan 6 buah NH3 dan CR berkoordinasi dengan 6 buah CN-. Kemudian ditukar satu. NH3-nya dipindahin ke kanan, CN-nya pindahin ke kiri satu. Jadi begini. CONH3 5 kali CN. Ya, pentaamin sianokobalt 3. Yang ini jadi amin pentasiano kromat 3. Betul. Ya. Nah, jadi kedua senyawa ini memiliki jenis atom penyusun yang sama, jumlahnya pun sama. Tetapi secara struktural berbeda, itu isomer koordinasi. Ya. Jadi yang kedua nih jenis yang kedua syaratnya adalah bahwa baik kation maupun anionnya merupakan kompleks, ya. Kation anionnya kompleks. Oke. Kita lihat yang selanjutnya, isomer ionisasi. Oke. Ya, yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang pertama tautan, ligan ambidentat, kata kuncinya itu kalau saudara mau catat. Yang kedua adalah isomer koordinasi. Kata kuncinya adalah kation anionnya harus kompleks. Ya. Yang ketiga adalah isomer ionisasi. Ya. Kalau isomer ionisasi, maka senyawa kompleks, kationnya kompleks, anionnya anion sederhana. Tapi bersyarat anion sederhananya bisa dijadikan ligan. Oke, saya ulangi, kation kompleks, anion sederhana. Dengan catatan, anion sederhananya bisa bertindak sebagai ligan. Ya, bisa bertindak sebagai ligan. Kalau dia nggak bisa bertindak sebagai ligan, ya agak sulit. Ya, oke. Nah, jadi yang ketiga syaratnya kation kompleks, anion sederhana. Anionnya adalah anion yang dapat bertindak sebagai ligan. Contoh, misalkan nih, contoh. Ini CONH3 5 kali Br SO4. Gitu ya. CONH3 5 kali Br SO4. Jadi sekarang saya punya anion kationnya adalah CONH3 5 kali Br 2+, gitu ya. Dan anionnya SO4 2-. Dari sisi penampakan warna merah ungu. Kompleksnya itu berwarna merah ungu dari sisi penampakan. Nah, sekarang saya mau tukar. Br-nya saya jadikan keluar jadi anion penyeimbangnya, ya. Dan sulfatnya saya masukkan menjadi ligan. Maka saya akan punya seperti ini. CONH3 5 kali SO4 melalui oksigen. Ya, melalui oksigen. Br-nya di luar. Gitu ya. Betul ya? Nah, ini kalau kita lihat, balik lagi. Jenis atom penyusunnya sama, jumlah atom penyusunnya sama, tetapi secara strukturnya berbeda. Di contoh yang pertama, yang sini, yang ini, sulfat sebagai anion penyeimbang. Br sebagai ligan posisinya. Ya, pasangannya adalah yang seperti ini. Di mana sulfatnya sebagai ligan jadi sulfato, Br-nya menjadi
anion penyeimbang. Tuh, ya. Contoh lain lagi, PTNH3 4 kali Cl2Br2. Ya, tetraamin dikloroplatina 2 bromida. Ya. Pasangannya adalah PTNH3Br2Cl2. Ya. Tetraamin dibromoplatina 2 klorida. Tukeran tuh. Ya, tukeran. Br dan Cl-nya tukeran. Ya. Br-nya di satu di satu kompleks itu dia sebagai anion bromida, Cl-nya sebagai ligan kloro. Tukar tuh. Br-nya saya masukin, Cl-nya saya keluarin. Gitu ya. Nah, itu disebut sebagai isomer ionisasi. Ya, sebagai isomer ionisasi. Kemudian yang contoh terakhir, misalkan kita punya kompleks COEN 2 kali NO2 Cl SCN. Nah, ya, muncul lagi SCN ya. Ya, kalau SCN nanti ya ini bisa jadi ligan amidentat juga ya, ligan amidentat bisa SCN, bisa NCS ya. Namanya adalah di situ ada etilen diamin, ada nitro, ada kloro. Berarti kloro dulu ya. Kloro bis etilen diamin nitro kobalt 3 kobalt 2 tiosianat. Ya, yang pertama. Ya. Ini tiosianat sebagai anionnya, ini klorida sebagai anionnya, ini nitrat sebagai nitrit, ya, nitrit sebagai anionnya. Tukar-tukeran aja, gitu. Tukar-tukeran aja. Nah, ini disebut sebagai isomer ionisasi. Ya, disebut sebagai isomer ionisasi. Ya. Oke. Jadi, saya ulangi, yang pertama tadi isomer tautan atau linkage isomerism syaratnya menggunakan suatu ligan ambidentat. Yang kedua adalah isomer koordinasi, ya, isomer koordinasi. Itu baik kation maupun anionnya kompleks. Yang ketiga isomer ionisasi, ya, kationnya kompleks, anionnya sederhana, bisa tuker-tukeran, ya, itu cirinya begitu. Oke, kita lihat selanjutnya isomer solvat, ya, isomer solvat. Nah, kalau yang barusan yang isomer ionisasi, tuker-tukerannya itu adalah ligan dengan anionnya. Ya, ligan dengan anionnya. Nah, kalau sekarang tuker-tukerannya adalah suatu ligan air dengan anion. Jadi yang ditukarnya itu bukan anion lagi, tetapi air. Makanya disebut isomer solvat. Ya, disebutnya sebagai isomer solvat. Ya, terjadi akibat pertukaran antara ligan netral dengan anion bukan ligan dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Oke, contohnya kita lihat. Di sini saya punya hexaaquo-krom 3 klorida. Itu warnanya ungu. Hexaaquo-krom 3 klorida. Ini yang pertama. Ya, yang pertama. Nah, kemudian satu air saya keluarkan dan satu Cl saya masukkan ke dalam. Ya, airnya saya keluarkan dari ligan menjadi hidrat. Ya, Cl-nya yang asalnya merupakan anion penyeimbang saya masukkan menjadi ligan. Jadi seperti ini. Ya. Oke, kita tinggal 10 menit lagi kata si Zoom-nya ya. Oke, lanjut ya. Jadi Cr H2O5 kali Cl. Ya. Cl2 H2O. Jadi namanya sekarang kalau yang ini adalah pentaaquo krom 3 klorida monohidrat. Oke, saya ulangi. Pentaaquo 5H2O kloro Cl krom 3 adalah bilangan oksidasi dari Cr, klorida anion penyeimbangnya monohidrat. Karena airnya cuma satu. Dari warna ungu jadi warna hijau. Penampakan berbeda, tentu sifatnya berbeda. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, nih CrH2O 4 kali Cl2, Cl2H2O. Gitu kan? Ya. Namanya apa?
namanya adalah tetraakuo dikloro krom 3 klorida dihidrat. Ya, tetraakuo dikloro krom 3 klorida dihidrat. Warnanya hijau tua. Tuh, ya. Nah, jadi nukernya itu, pertukarannya itu ligan netral dengan anion. Tukeran gitu. Ya, yang asalnya jadi anion penyeimbang dimasukkan jadi ligan. Nah, itu disebut sebagai isomer sulfat. Ya. Oke, kita sudah punya 4. Yang pertama isomer tautan. Kalau bekerja dengan ligan ambidentat. Yang kedua adalah isomer koordinasi. Kalau kation anionnya adalah kompleks. Yang ketiga adalah isomer ionisasi. Kalau isomer ionisasi, tukar-tukarannya ligan dengan anion. Anion dengan ligan. Ya, tukar-tukaran. Kalau isomer sulfat, air dengan anion. Ya, tukeran. Ya, tukerannya air dengan anion. Itu disebut isomer sulfat. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah isomer ligan. Ya, isomer ligan. Nah, jadi kalau isomer ligan, itu justru ligannya yang berisomer. Ya, ligannya yang berisomer. Ini contoh nih. Ligan TN dan ligan PN, trimetilendiamin dan propilendiamin, itu sama-sama rumus molekulnya adalah C3H10N2. C3H10N2. Jadi kalau kalian gambar struktur dari C3H10N2 itu bisa jadi trimetilendiamin atau propilendiamin. Nah, kedua senyawa ini, baik TN maupun PN, itu bisa menjadi ligan. Bisa menjadi ligan. Ya, jadi ligan. Jadi asal muasalnya itu isomernya dari pasangan isomer pada ligan. Kemudian ligannya berkoordinasi, maka senyawa kompleksnya pun disebut isomer ligan. Gitu ya, isomer ligan. Coba contohnya nih yang ini nih, ya. Contohnya yang ini. Yang ini trimetilendiamin, yang ini TN. Yang ini TN. Coba lihat NH2, ini CH2, 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 NH2. Sama juga sama NH2, CH2, 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 NH2. Ya, berkoordinasi melalui nitrogen karena baik TN maupun PN adalah ligan bidentat. Nah, yang ini disebut propilendiamin, ya, propilendiamin PN. Nah, ini ada ligan ini, ada ligan ada cabang di sini metil gitu ya. Jadi seperti ini, bentuk ligannya itu kemudian berbeda. Jadi asal muasalnya adalah dari isomer, ligannya berisomerisme. Nah, ligan yang berisomerisme itu dijadikan kompleks, maka kompleksnya pun jadi kompleks yang kita sebut sebagai isomer ligan. Kompleks-kompleks dengan isomer ligan. Ya, apakah pada ligan monodentat bisa terjadi isomer ligan? Kalau pada ligan monodentat itu tidak terjadi isomer ligan. Ya, kalau pada ligan monodentat kemungkinannya adalah isomer yang pertama tadi, isomer koordinasi. Cek aja tadi. Contohnya kan seperti tadi itu tiosianat dengan isotiosianat. Nitrito dengan nitrito N dengan nitrito O. Ya. Kemudian apalagi sulfat juga bisa, sulfit ya, ligan sulfito itu bisa melalui es atau melalui oksigen, itu bisa. Ya. Jadi ligan-ligan ambidentat. CN juga bisa. CN itu bisa melalui C, bisa melalui nitrogen, ya. Ligan-ligan sederhana. Ya, ligan-ligan monodentat. Tapi kalau ligan-ligan bidentat, nah ini ada kemungkinan dia berisomer 3. Jadi cek dulu ligannya. Ya, cek dulu ligannya. Oh, ternyata ligannya punya isomer. Punya pasangan isomer ligannya, TN dan PN. Ketika TN-PN itu kemudian membentuk kompleks, ya dia akan membentuk kompleks yang berisomer, disebutnya isomer 3. Karena jadinya akan memiliki jenis atom penyusun yang sama, memiliki jumlah atom penyusun yang sama. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, contoh juga, ini kalau misalkan kita punya ligan aromatik dengan substituen ortometapara.
Kalau kalian pernah belajar senyawa benzen ya, benzen dan turunannya, benzen di substituen dia bisa memiliki tiga posisi, yaitu posisi orto, posisi 1,2, posisi meta, posisi 1,3, dan posisi para, yaitu posisi 1,4. Ini contohnya ini. Ya, contohnya ini. Jadi, dia hanya berbeda pada posisi sininya. Berkoordinasinya sama melalui nitrogen. Kalau kalian perhatikan, tiga senyawa ini berkoordinasi melalui nitrogen, tetapi gugus metil yang ini posisinya berbeda. Kalau yang ini posisi orto, ini 1,2. Ini posisi meta, posisi 1,3, dan ini posisi para, ini 1,4. Jadi kalau kita lihat, kompleksnya itu secara umum tidak berubah. Betul nggak? Ya, kompleksnya tidak berubah. Tetapi kemudian ligannya lah yang berubah-ubah gitu, karena ada posisi orto, meta, para. Gitu ya. Nah, makanya disebut sebagai isomer ligan. Ya, isomer ligan. Oke. Jadi kemungkinan bisa tadi yang TNPN, bisa mungkin kalau misalkan ligannya lebih besar lagi, ligan tridentat, ligan tetradentat dan seterusnya. Kemungkinan bisa bisa mengalami isomerisme ligannya, dan ketika dimasukkan ke dalam senyawa atom pusat membentuk kompleks, ya akan menjadi isomer ligan begitu ya. Isomer ligan. Oke. Kemudian ada lagi isomer posisi pada ligan. Ya, isomer posisi pada ligan. Oke, sampai sini dulu nih ya. Nanti yang itu kita buka meetings ID yang baru. Nah, jadi ini teramati isomer posisi koordinasi ligan itu teramati pada kompleks-kompleks yang hetero inti. Jadi intinya lebih dari satu, ya. Intinya lebih dari satu. Nah, contohnya adalah senyawa CO2 CO 8 kali. Di yang pertama ternyata ditemukan bahwa dua ligan karbonil itu bertindak sebagai ligan jembatan. Ya, ligan jembatan. Tapi di yang lain, kompleks yang lain ditemukan bahwa terjadi interaksi ikatan kovalen antara kedua inti. Sedangkan ligannya terikat pada masing-masing inti gitu. Ini sama nih. Sama. CO2 karbonilnya 8 biji, sama 8 biji. Ya kan? Yang kanan juga sama. Nah, tapi cara kemudian berkoordinasinya itu berbeda. Begitu ya? Nah, yang seperti ini disebut sebagai isomer posisi koordinasi ligan. Dan ini tidak banyak sebetulnya, tidak banyak. Karena syaratnya adalah isomer posisi koordinasi pada ligan itu syaratnya bahwa dia harus melibatkan lebih dari 2 atom pusat. Isomer geometri itu berbeda pada penyusunan dalam ruang 3 dimensinya. Ya, penyusunan atom-atom dalam ruang 3 dimensinya sama. Berbeda. Ikatannya sama, koordinasinya sama, begitu ya, menggunakan ligan-ligan yang sama, begitu ya. Tetapi cara menyusun dalam ruang 3 dimensinya berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai isomer geometri. Ya, tentu saudara sudah pernah belajar mengenai isomer geometri cis-trans. Ya, isomer geometri cis-trans itu adalah salah satu jenis isomer geometri yang cukup terkenal. Yang paling dikenal itu adalah isomer geometri cis-trans. Ya, tapi nanti kita lihat ternyata bukan hanya cis-trans, ada beberapa jenis isomer geometri yang lainnya yang tadi idenya adalah bahwa berbeda dalam hal penyusunan dalam ruang 3 dimensinya, ya, berbeda dalam penyusunan dalam ruang 3 dimensinya. Ya, oke. Saya mulai dari isomer geometrinya, mulai dari cis-trans, ya, mulai dari cis-trans. Lihat nih, ini kalau saya punya kompleks bujur sangkar segi 4 planar, begitu ya, segi 4 planar di mana atom pusatnya M, ligan pertamanya ada 2, A, ligan keduanya juga ada 2, yaitu B, ya. Nah, cara menyusunnya seperti ini bisa yang pertama, yang kedua bisa seperti ini yang kedua. Ya, bisa seperti ini. Cara menyusunnya. Ya, cara menyusunnya. Ya. Ini artinya kalau kita lihat M A, MB, MB sama kiri kanan. Hanya beda posisi A dan B-nya. Ya, hanya berbeda pada posisi A dan B.
sehingga mengakibatkan secara sifat berbeda. Ya, secara sifat berbeda. Ini contoh pada kompleks yang segi 4 planar, ya. Nah, ini terjadi pada segi 4 planar atau terjadi pada kompleks oktahedral. Coba lihat. Perhatikan ligan A-nya. Ya, yang sebelah kanan. Perhatikan ligan A-nya. Ligan A ini pada posisi cis. Kalau yang ini pada posisi trans. Idenya gini, idenya gampang aja, sederhana. Kalau cis posisinya deketan. Kalau trans posisinya berseberangan. Ya, posisinya berseberangan. Jadi kalau saya tunjuk ini dengan ini adalah ligan isomer cis. Nah, misalnya gini. Kalau saya punya satu kompleks yang tadi lah ya. Nah, ini misalkan saya punya kompleks atom pusatnya tadilah samalah M gitu ya. Nanti kan ada 6 ligan tuh. Oke. Kalau A-nya di sini, ini posisi cis. Ya, posisi cis. Oke. Nah, sekarang coba jawab. Kalau A-nya saya ganti di sini. Ini B. Ini B. Ini B. B. Pertanyaan saya, ini posisinya cis atau trans? Cis ya? Betul. Ngerti nggak apa cis dia? Tapi kalau misalkan saya punya nih, ini M, gitu ya, ini M, kemudian di sininya kayak saya gambar kayak tadi lah, gitu ya. Sini B, ya, sini B, A-nya sini, dengan sini. Ini juga cis, ya. Ini juga cis. Ini cis. Kalau trans dia berseberangan, ya. Contoh misalkan M, ini kan, ada 6 kan ligannya kan. Misalkan A-nya di sini, ini A di sini, ini cis, trans. Atau misalkan A-nya di sini, A-nya di sini, sisanya B. Ini B. Ini trans. Gitu ya. Bisa ya? Bisa ya. Nanti saya kasih tunjuk yang 3 dimensinya. Ya. Jadi idenya adalah kalau cis itu posisi ligannya deketan. Ya, tentu kalau dia oktahedral, yang kita perhatikan adalah ligan yang jumlahnya 2. Tuh. Ya. Bagaimana B-nya, Pak? Apakah perlu kita perhatikan? Ya nggak usah. Ya nggak usah. Ya, tidak usah diperhatikan. Nah, jadi seperti itu cara menentukan cis atau transnya. Ya. Oke. Nah, contohnya nih. Ini contohnya. Ini saya punya cisplatin. Ya. Cisplatin itu bisa digunakan sebagai obat. Ya, bisa digunakan sebagai obat yang sebelah kiri. Tetapi yang transplatin itu dia memiliki toksisitas cukup tinggi. Jadi hanya berbeda pada posisinya. Cis trans itu yang satu bisa digunakan sebagai obat, yang lain tidak bisa digunakan sebagai obat. Gitu ya. Hanya gara-gara berbeda posisinya. Ya, hanya gara-gara berbeda posisi ligan-ligan pada senyawa kompleks tersebut. Ya. Nah, itu. Ya, itu cisplatin. Ya, cisplatin yang ini. Nah, ini ada cisplatin. Ya, ini adalah cisplatin. Ini kompleks segi 4 datar. Taunya segi 4 datar, ini kalau saya rotasi ke sini, dia adalah bidang datar. Dia adalah bidang datar. Nah, itu bidang datar. Ya. Dan posisinya adalah posisi cis. Si Cl-nya itu adalah yang hijau. NH3-nya yang ini. Yang biru dan abu-abu ini adalah NH3. Ya. Ini posisi cisplatin. Kalau transplatinnya, nah, seperti ini, transplatin. Ya, ini juga, kalau saya rotasi, ini sebuah bidang datar. Ya, nah, seperti ini kelihatan. Bagaimana bahwa dia posisi cis, posisi trans. Begitu ya, posisi cis, posisi trans. Baik, itu cis dan trans. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, yang ini contoh lainnya adalah
cis tetraamin diklorokobalt 3. Yang satu lagi trans tetraamin diklorokobalt 3. Perhatikan posisi Cl-nya, ya, perhatikan posisi Cl-nya. Nah, karena kita sudah mengetahui posisi cis atau trans, maka dalam penamaan kompleksnya, jika memang kompleks tersebut adalah kompleks cis, maka saudara harus mencantumkan cis di depan namanya. Seperti ini contohnya, cis tetraamin diklorokobalt 3, trans tetraamin diklorokobalt 3. Jadi cis dan trans itu kemudian masuk ke penamaan. Ya, kemarin ada yang ngeluh ke saya di grup, katanya, Pak, masalah penamaan, Pak, katanya. Oke lah, ya. Kalau perlu nanti kita tambahkan, ya, untuk membahas tugas yang banyak kemarin itu, ya. Yuk kita bahas, nanti kita cari waktu yang tepat lah gitu ya. Oke, tapi tidak bersifat wajib. Kalau yang Jumat pagi itu wajib, kamu harus hadir di perkuliahan, walaupun saya rekam, ya. Tuh. Oke, sudah, cis trans, ya. Kita lanjutkan. Ini mau juga masih cis trans, ini contohnya, ya, ini contohnya CONH 3 4 kali Cl, yang ini dia berwarna merah, yang transnya itu berwarna hijau, ya. Jadi beda posisi Cl, ternyata penampakan senyawa kompleksnya berbeda, ya. Yang satu merah, yang satu hijau, ya. Oke, itu cis trans. Ya. Oke, belum ada yang bertanya, santai saja ya. Nah, ini yang kedua nih, Yang kedua adalah isomer fasial meridional, ya, FACMER disebutnya. Ya, istilahnya singkatannya FACMER. Itu singkatan dari fasial, faksnya, dan mernya dari kata meridional. Ya, fasial meridional. Nah, fasial meridional ini terjadi pada kompleks oktahedral. Kalau yang cis trans tadi bisa terjadi pada kompleks segi 4 datar atau oktahedral. Tapi kalau fasial meridional itu terjadi pada kompleks oktahedral. Ya, fokus pada kompleks oktahedral. Nah, kalau yang tadi yang cis trans, kita memperhatikan 2 ligan sejenis dan 4 ligan lainnya kan gitu ya. Kalau yang ini enggak, ligannya ada 3 gitu. Jadi polanya MA3B3 itu kira-kira ya, MA3B3. Ya, ini saya ilustrasikan dengan asumsi bahwa kita bekerja dengan ligan-ligan monodentat begitu. Ya, oke. Perhatikan, apa bedanya? Sebentar. Nah, yang ini aja. Ya. Apa bedanya fasial meridional? Ya. Nah, kalau fasial meridional ini coba lihat, perhatikan posisi ligan yang hijaunya dengan NH3. Ya. Jadi kalau ligan fasial itu ligannya sebidang. Semuka. Ligannya semuka. Kalau yang meridional ligannya sebidang. Bidang bagaimana? Oke. Dari Silmi, ada yang tanya katanya yang cis trans. Kalau di kompleks ini sendiri ada ciri khasnya tidak untuk senyawa yang membentuk isomer cis trans. Kalau di organik cirinya yaitu bila memiliki ikatan rangkap. Ya, di organik bisa memiliki ikatan rangkap atau bisa yang siklo juga ya, sebetulnya bisa siklo juga. Siklo itu bisa cis trans juga ya. Baik. Nah, kalau di anorganik, di kompleks yang tadi itu, maka kita memperhatikan cirinya adalah ada 2 ligan yang posisinya berdekatan, itu cis. Dua ligan yang sama posisinya berjauhan. Jadi itu cirinya. Ya, maka mau tidak mau kita harus menggambar struktur. Kita harus menggambar struktur seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, kalau kalian punya nama, kalian harus bisa menuliskan rumus molekulnya, menuliskan strukturnya juga. Gitu ya. Kalau saya punya rumus molekul, kalian menuliskan namanya bisa, menuliskan strukturnya bisa. Kalau saya kasih struktur, maka kalian bisa memberikan nama, bisa menuliskan rumusnya. Ya. Nah, saya pernah sampaikan itu, ya. Oke. Nanti coba lihat lagi catatannya ya. Nanti lihat lagi catatannya. Jadi cirinya kalau saya balik lagi ke sini. Nah, cirinya ini. Kalau kompleks bujur sangkar MA2B2
Kalau kompleks oktaedral Ma2B4. Dengan asumsi bahwa ligan-ligan yang terlibat dalam yang saya jelaskan ini adalah ligan monodentat. Bagaimana Pak kalau bidentat? Ya silakan saja nih. Kalau misalkan A-nya monodentat, yang ini misalkan ya. Oke, coba lihat yang ini, yang ini. Nah, yang ini yang sebelah kanan, ligan A-nya monodentat. Kalau B-nya bidentat, berarti kan seperti itu. Ya, ini ligannya bidentat seperti itu. Ini ligan bidentat. Tapi yang kita perhatikan bukan B-nya, tetapi A-nya. Kalau posisi A-nya berdekatan, maka ligannya kompleksnya itu kompleks isomer cis. Kalau berjauhan, berseberangan isomer trans. Oke, itu cis trans ya. Nah, yang kedua adalah isomer fasial meridional. Nah, saya mulai dari yang sini ya. Jadi isomer fasial meridional itu adalah fasial yang semuka, meridional yang sebidang. Gitu ya. Coba kalian perhatikan. Kalian perhatikan bahwa yang sebelah kiri itu semuka. Wah, Pak, gimana Pak semukanya? Oke, nanti saya akan tunjukkan pakai apa namanya? Saya tunjukkan pakai tadi yang 3 dimensi tadi itu ya. Nah, tapi yang sebelah kanan tuh gampang, yang meridional itu, ya. Yang meridional itu gampang karena dia sebidang. Coba perhatikan, ya. Perhatikan. Ligan yang hijau ini dia dalam satu bidang yang sama. Ya, ligan yang hijau itu terletak pada satu bidang yang sama. Ya, terletak pada satu ligan bidang yang sama. Ya. Oke, lihat nih. Nah, ini. Ini meridional. Yang sebelah kiri meridional. Yang sebelah kanan fasial. Bisa nggak kalian membayangkan dalam benak kalian bahwa yang sebelah kiri itu ligan CL-nya sebidang. Bidang datarnya. Ya, bidang datarnya. Sedangkan yang CN itu juga terletak sebidang. Bidang vertikalnya dari belakang sana. Ya. Yang ini dari depan. Itu meridional. Kalau yang sebelah kanan itu fasial. Ya, karena dia semuka. Bagaimana melihat semukanya? Nah, ini harus pakai yang 3 dimensi. Nah, saya tunjukin ya. Saya tunjukin. Baik. Ini adalah ligan ini adalah jenis isomer yang meridional. Nampak bagaimana bahwa si ligan-ligannya sebidang yang hijau? Perhatikan, ligan yang hijau sebidang. Iya kan? Seperti ini. Kalau saya putar-putar seperti ini. Ini ligannya. Yang biru pun, yang berkoordinasi melalui atom yang biru, itu pun sebidang. Kalau saya rotasi begini, maka nampak bahwa yang biru pun sebidang. Tuh, sebidang. Ya. Nah, ini adalah meridional. Ya. Yang seperti ini termasuk ke dalam jenis isomer meridional. Ya. Nah, yang fasialnya gimana? Oke, ini saya kasih tunjuk yang fasialnya. Nah, coba perhatikan. Ini ligannya ada 3 yang hijau. Betul? Ada ligan 3 hijau, kemudian yang besar itu nampaknya piridin itu ya. Itu nampaknya piridin. Nah, coba perhatikan bahwa ini adalah semuka. Kalau saya tarik posisinya begini, ini adalah suatu kompleks oktahedral, dan ini ligan yang hijau terletak semuka, gitu ya, fasial, makanya disebutnya fasial. Kalau saya rotasi begini, nah dia ada semuka. Tuh. Tuh, semuka. Ya. Semuka dia. Paham ya sampai sini ya? Nah, makanya untuk mempelajari isomer ruang ini memang kalian dituntut untuk memiliki imajinasi yang cukup baik untuk membayangkan posisi atom-atom dalam ruang 3 dimensi. Ya. Ya. Saya punya nih, silakan tebak ya, nanti boleh di kolom chat atau misalkan kalian nyalakan audionya. Saya punya suatu kompleks. Kalian tinggal tebak aja nih fasial atau meridional, begitu kan ya?
Baik. Fasial atau meridional? Ini meri ya? Meridional. Betul. Ya? Yo, yang belum menjawab berarti masih bingung. Lagi. Fasial meridional. Yang selanjutnya adalah ada juga yang disebut sebagai isomer lateral diagonal. Ya. Nah, kalau isomer lateral diagonal, maka dia akan melibatkan suatu kompleks, ya, suatu kompleks di mana kompleksnya itu ada melibatkan suatu ligan yang kita sebut sebagai ligan organometalik, ya, kompleks organometalik. Dia melibatkan salah satunya contoh seperti ini, ya. Karena ligan itu, syarat ligan itu adalah idenya adalah bahwa senyawa-senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Dan senyawa yang seperti ini, yang siklis seperti ini, itu dia bisa mendonorkan pasangan elektron bebasnya, ya, bisa mendonorkan pasangan elektron bebas dan berkoordinasi. Nah, yang kita perhatikan adalah bagian bawahnya saja, bagian kakinya saja, ya. Kalian perhatikan bagian kakinya, kalau lateral itu mirip dalam tanda petik dengan cis. Posisi CA-nya deketan. Ya kan? Posisi CO-nya deketan. Tapi kalau diagonal itu mirip dengan trans. Ya, mirip dengan trans. Begitu, ya. Isomernya ya itu syaratnya harus ada dia kompleks organometalik gitu. Ya, kalau dia tidak melibatkan ligan-ligan seperti ini, ya tentu tidak akan ada isomer lateral diagonal. Ya. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah isomer politopal atau isomer konformasi. Nah, ya, kalian di organik belajar isomer konformasi, ya. Konformasi Eclipse, konformasi Gauge dan seterusnya, ya. Di sini juga ada, gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah dia disusun oleh atom pusat yang sama, ligan sama, posisi sama, tapi bedanya adalah strukturnya. Ya, beda di strukturnya. Ya, beda di strukturnya. Dan ini dibuktikan, struktur ini dibuktikan dengan pengukuran menggunakan XRD, gitu ya, menggunakan XRD. Contohnya nih, ya, contohnya misalkan yang NiCN 5 kali. Yang NiCN 5 kali di sini, ini bisa dia bentuknya trigonal bipiramida trigonal. Ya, NiCN 5 kali. 3 minus sama muatannya 3 minus. Atau bisa juga itu adalah piramida dengan alas bujur sangkar. Ya, piramida dengan alas bujur sangkar. Jadinya seperti ini, ya. Jadinya seperti ini. Nah, isomer ini terjadi pasti karena ada satu pengaruh tertentu, begitu ya. Bisa pengaruh solvent, bisa pengaruh pasangan kationnya, bisa banyak pengaruhnya, bisa pengaruh-pengaruh lain. Nah, yang kita perhatikan adalah untuk dapat kemudian menentukan ini isomer konformasi, itu kita harus melakukan pengukuran. Karena kalau hanya dituliskan saja seperti ini, ya kita tidak akan tidak cukup data gitu ya untuk kemudian dapat menentukan bahwa ini adalah isomer konformasi, begitu ya, isomer konformasi. Nah, jadi dia bisa kompleksnya lebih dari satu bentuk, ya. Tapi sama itu posisinya tuh sama, berkoordinasinya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Hanya bentuknya yang berbeda. Ini kan tidak ada perbedaan. Kalau kita gambar NiCN 5 kali, ya sama-sama melalui karbon berkoordinasinya. Ya kan? Sama-sama melalui karbon berkoordinasinya. Apakah kemudian mempengaruhi sifat? Ya jelas mempengaruhi sifat. Karena salah satu hal yang mempengaruhi sifat adalah struktur. Ya, yang mempengaruhi sifat adalah struktur. Ya, jadi ketika strukturnya segitiga bipiramid dengan piramida dengan alas bujur sangkar, itu berbeda sifatnya. Ya, yang kalau kompleks nanti kita akan belajar di kedepannya
kompleks itu dia memiliki kemungkinan warna kan, ya, bisa berwarna. Nah, bisa jadi warnanya berbeda. Seperti kompleks-kompleks tadi gitu ya. Ini sepertinya juga berbeda. Tetrahedral dengan bujur sangkar tentu bisa jadi berbeda. Kemagnetan nanti kalau kita ukur bisa jadi berbeda. Gitu ya. Bisa jadi berbeda. Karena nanti kalau kita sudah belajar splitting orbital D, antara tetrahedral dengan bujur sangkar itu berbeda. Antara trigonal bipiramid terdistorsi dengan piramida alas bujur sangkar nanti berbeda splitting orbitalnya. Ya, nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi tentunya isomer konformasi ini juga akan mempengaruhi sifat dari senyawa kompleks yang terjadi. Gitu, ya. Ini contohnya nih. Nah, kalau kita lihat nih isomer konformasi, ya. Ini yang tadi segitiga bipiramida, ya. Sedangkan ini adalah yang piramida dengan alas segi 4. Gitu ya. Jadi berbeda. Ya, struktur berbeda, senyawa akan sifat akan berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, ada juga ini masih ini isomer konformasi, ini contoh yang lain. Ini ada gambar ORTEP-nya, ya ada gambar ORTEP-nya. Ya, yang ini ada ikatan di sini. Ya, ada ikatan. Nah, ini bentuk trigonal bipiramida terdistorsi warnanya hijau. Yang ini nih. Ini warnanya hijau. Kok bisa apa itu segitiga trigonal bipiramida terdistorsi? Ya, kalian harus memutar senyawa ini 90 derajat, ya. Memutar senyawa ini 90 derajat, baru kita akan dapat melihat bahwa struktur ini adalah segitiga bipiramida. Begitu ya. Nah, yang ini menjadi piramida dengan alas bujur sangkar, warnanya merah. Jadi si ligan-ligan ini menekuk gitu ya, si ligan-ligan yang ini ya menekuk sehingga menjadi seperti ini. Ya, mengalami konformasi. Ya. Jadi tadi saya bilang senyawanya bisa jadi memiliki sifat yang berbeda. Ya. Ini isomer konformasi. Oke. Oke. Ya, jadi kita bagian terakhir perkuliahan kita akan membahas isomer ruang atau isomer optik, ya. Isomer ruang atau isomer optik. Ya, jadi tadi isomer ruang atau isomer optik itu adalah suatu senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya, begitu ya. Bidang polarisasi cahaya. Jadi cahaya itu bisa kita ubah polarisasinya, arah polarisasinya itu ke arah satu arah tertentu gitu. Nah, senyawa-senyawa seperti ini memiliki kemampuan untuk memutar bidang polarisasi cahaya, gitu ya. Memutarnya itu bisa searah jarum jam, bisa berlawanan dengan arah jarum jam, gitu ya. Nah, cirinya kalau kita lihat dari strukturnya, karena kita kimia, karena orang kimia itu pasti akan berkaitan akan mengindikan struktur gitu ya. Struktur menjadi sangat penting untuk orang kimia. Nah jadi isomer optik tadi cirinya adalah bahwa senyawa kompleks tersebut tidak dapat mengadakan superimposition, penindih tepatan ya. Tidak dapat mengadakan penindih tepatan dengan bayangan cerminnya ya. Nah, jadi dia tidak dapat mengadakan penindih tepatan. Jadi kalau tadi ilustrasinya begini, nih tangan saya adalah senyawanya, senyawa kompleksnya, dan di sini ada cermin, kemudian di sebelah sini bayangan cerminnya, maka kalau bayangan cermin saya geser sampai ke seperti ini, maka tidak mengadakan penindih tepatan. Ya, karena jempol saya ini tidak menindih tepat begitu. Nah, itu tidak dapat mengadakan penindih tepatan atau superimposition. Nah, kalau yang tidak bisa mengadakan penindih tepatan dengan bayangan cerminnya, maka dia punya isomer optik, gitu ya, punya isomer optik. Jadi yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa ini bisa mengadakan penindih tepatan tidak, superimposition atau tidak. Kalau bisa, berarti ada isomer optiknya. Kalau tidak ada dia dapat melakukan penindih tepatan, berarti tidak memiliki isomer optik.
tidak dapat mengadakan superimposition punya isomer optik, dapat mengadakan superimposition tidak memiliki isomer optik. Contohnya gini, ini tangan saya begini, tangan saya, ya, ini tangan saya, ada cermin di sini, ya, ada cermin di sini, ada cermin di sini, bayangannya di sini kan, betul nggak? Nah, kalau saya geser bayangan cermin ini sampai ke posisi si senyawanya, maka dapat mengadakan penindih tepatan. Nah, kalau dapat mengadakan penindih tepatan seperti ini, maka senyawanya tidak memiliki isomer optik. Alias dengan kata lain, bahwa ini, senyawa ini dengan bayangan cerminnya adalah senyawa yang sama. Ya, senyawa yang sama. Oke, ada pertanyaan. Mungkin nggak suatu senyawa kompleks itu ya dia memiliki isomer struktur, juga memiliki isomer ruang? Ya bisa jadi. Ya, cis trans, cis ada transnya toh. Ya, coba kalian perhatikan di sini. Isomer cis itu memiliki tidak dapat mengadakan superimposition. Ya, ini cisnya. Yang mana Pak cis? Ini CL-nya, kamu perhatiin gitu ya. Perhatiin CL-nya gitu ya. Betul? Ini cerminnya. Maka bayangannya gini kan? Ini bayangan cerminnya. Nah, kalau saya geser bayangan cermin ini sampai kemudian atom pusatnya bertindih tepat, saya geser ke sini, coba bayangin aja sama kalian, geser di sini. Pasti posisi yang ligan sini dengan ligan sini berbeda kan? Ya betul nggak? Bayangan cermin ini kalau digeser ke sana, yang sininya jadi CL. Betul nggak? Bayangan cermin ini kalau digeser ke sana, yang sebelah sininya NH3. Kan tidak menindih tepat. Betul ya? Tidak menindih tepat. Nah, artinya isomer cis dari CONH3 4 kali Cl2 itu memiliki isomer optik. Nah, sekarang coba kita perhatikan kalau transnya. Kalau transnya. Nih, transnya yang gini. Nah, transnya ini. Coba kita lihat nih. Yang kiri itu senyawanya. Ya, yang kiri senyawanya. Yang kanan bayangan cerminnya. Betul kan? Kiri, kanan. Sekarang kalau yang kanan bayangan cerminnya saya geser, ini bayangan cermin saya geser ke sana, maka akan mengadakan superimposition. Ya, mengadakan superimposition. Artinya mengadakan penindih tepatan. Jadi bertindih tepat sama gitu. Tepat sama. Nah, kalau yang seperti ini berarti tidak punya isomer optik. Jadi kalian tinggal menentukan saja dia punya atau tidak. Terserah mau cis, mau trans, spasial, meridional gitu. Terserah, gitu ya. Yang pasti adalah kalian harus menentukan apakah kemudian dapat mengadakan superimposition atau tidak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau nyambung, kalau masih agak-agak nyambung saya jawab ya. Isomer konformasi, cara mengetahui senyawa kompleks memiliki struktur lebih dari satu gimana? Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi untuk senyawa-senyawa kompleks yang nanti saya jawab belakangan aja, kita bahas dulu isomer optik ya, biar nyambung lah gitu ya. Oke, yang pertanyaannya kalau nggak lagi yang saya terangin, saya jawab belakangan gitu ya. Saya jawab belakangan. Kalau misalkan nyambung masih pertanyaannya tentang isomer optik, gitu ya. Oke, saya jawab langsung ya. Oke, saya teruskan dulu. Nah, ini dapat terjadi. Coba, oke, mana nih? Nah, ini tidak terjadi pada kompleks bujur sangkar. Ya, jadi cerminnya itu, kalau tadi kan saya gambarkan, ini senyawanya, cerminnya di sini. Betul nggak? Cerminnya di sini. Gitu ya? Gitu ya? Nah, tapi kalau kompleks bujur sangkar, nah dia kan bidang cerminnya bisa vertikal, bisa horizontal. Bisa horizontal. Gitu ya? Jadi kalau yang vertikal begini ya, ini begini. Ini tepat kan? Kalau yang horizontal ya senyawanya begini. Kemudian ini begini. Bidang cerminnya di sini. Bayangannya di sini kan? Ini tepat. Makanya untuk yang senyawa yang bujur sangkar, yang segi 4 planar, apalagi bekerja dengan ligan-ligan sederhana, itu tidak menunjukkan gejala isomer optik. Nah, tapi bisa saja bahwa senyawa yang
apa namanya, yang kompleks bujur sangkar itu bisa jadi memiliki isomer optik dengan catatan jika ada atom-atom yang tidak terletak pada satu bidang datar yang sama. Nah, ini contohnya, ya. Ini contohnya. Coba kalian perhatikan nih. Ini segi 4 planar nih. Segi 4 planar. Ya kan? Kalau saya buat cerminnya di sebelah kiri, nah di sebelah kiri sini, ya, sebelah kiri di sini, sebelah kanan, ya, maka bayangannya ketika dihempitkan lagi ke PT dengan PT dihempitkan itu berbeda. Karena bayangannya yang sini pasti di sini CH3. Ini CH3, betul kan? Sekarang kalau digeser ke sana, berarti di sini CH3, sini CH3, kan nggak berhimpit. Ini pH, vinyl, ya, vinyl, betul kan? Tidak terletak pada satu bidang yang sama. Oh, kalau gitu Pak, bidang cerminnya jangan yang di vertikal, yang di horizontal. Mangga silakan kalau horizontal. Kalau ini, kemudian ini bidang datar ya, ini bidang datar. Saya bikin di atasnya ini. Ini juga tidak akan berhimpit. Tidak akan berhimpit. Ya, tidak akan berhimpitnya di vinyl. Ya, di vinyl itu tidak akan berhimpit. Nanti pada bayangan cerminnya, posisi vinyl di sini kan mendekati pembaca nih. Pada bayangannya, vinylnya akan menjauhi pembaca. Ya, jadi kalau misalkan kita punya yang seperti ini bisa ada isomer optik. Ya, kita akan punya isomer optik. Ya, yang bermasalahnya nanti di sini, di vinylnya di sini. Vinyl ini dan vinyl ini. Ya, dia nanti pada bayangan cerminnya itu dia menjauhi pembaca justru, ya, menjauhi pembaca. Gitu, ya. Nah, ini isomer optik. Jadi kompleks bujur sangkar memungkinkan ada isomer optik, ya. Nah, tipsnya begini, ya. Jadi cerminkan melalui bidang cermin, ya. Kemudian geser sampai atom pusatnya berhimpit, ya, sampai atom pusatnya berhimpit. Jika saling menutupi, maka dia adalah kompleks yang sama, artinya tidak memiliki isomer optik. Ya, tidak memiliki isomer optik. Jika liganya tidak saling menutupi, maka diputar melalui satu sumbu rotasi tertentu. Ya, bisa sumbu vertikal, bisa diagonalnya, dan seterusnya. Ya, jika sudah diputar kemudian tidak sama juga, tidak superimposition, maka dia punya isomer optik, pasangan enantiomer disebutnya. Tapi kalau diputar kemudian posisinya sama kembali, berarti dia adalah kompleks yang sama. Nah, ini tipsnya begini. Ya, tipsnya begini. Oke. Nah, kita coba lihat sedikit yang fasial meridional. Nah, ini fasial meridional. Ya. Nah, ini kalau fasial meridional, ini yang fasial ya. Ini yang fasial. Ya, ini yang fasial. Kompleksnya sebelah kiri, bayangannya sebelah kanan. Ya, bayangannya sebelah kanan. Geser gitu kan ya, geser. Ya, sama atau tidak? Tidak, ya, tidak sama. Gitu, ya. Nah, kalau yang meridional seperti ini. Ya, kalau yang meridional, ya. Nah, yang meridional ini juga seperti ini. Jadi tinggal digeser saja, tinggal membuat bayangan cermin, kemudian bayangan cerminnya dihimpitkan tadi itu. Ya, jika kemudian terhimpit, maka dia merupakan senyawa kompleks yang sama. Tetapi kalau misalkan tidak berhimpit, ada kemungkinan dia memiliki enantiomer. Nah, dan enantiomer ini sulit sekali dipisahkan. Ya, enantiomer ini sulit sekali dipisahkan karena dari sisi sifat itu tingkat kemiripannya cukup tinggi. Berbedanya adalah pada satu sifat, yaitu dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Ya, kalau dia bisa memiliki pasangan isomer enantiomer tadi, ya berarti dia ada yang memutar bidang polarisasi cahaya ke kiri searah jarum jam, misalkan yang satu lagi adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Isomer itu ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya clue-nya adalah begini. Ketika kita belajar isomer, maka pastikan, apalagi isomer ruang, maka pastikan kalian bisa
membayangkan gitu ya posisi atom dalam ruang 3 dimensi. Kalau isomer struktur enggak. Kalau isomer struktur tadi itu tidak. Karena hanya dengan melihat strukturnya, ya paling Cistran itu udah isomer geometri ya, hanya melihat pola ikatannya begitu ya, rumusnya gitu, itu udah bisa ketahuan. Tapi kalau isomer ruang itu terpaksa kalian harus bisa membayangkan bagaimana posisi dalam ruang 3 dimensinya. Ya. Ya, ada pertanyaan dari Nur Kopipah, isomer konformasi, cara mengetahui senyawa kompleks itu memiliki lebih dari struktur, itu bagaimana? Ya, tadi saya udah cerita sedikit bahwa isomer konformasi itu bisa dibuktikan melalui fakta eksperimen, begitu ya, melalui fakta eksperimen, yaitu dengan cara menentukan geometrinya. Bagaimana cara menentukan geometrinya? Ya, sekarang itu ada alat yang disebut sebagai XRD single crystal. Nah, dengan menggunakan XRD single crystal, maka akan ketahuan bagaimana posisi bagaimana geometrinya. Ya, yang kalian amati pada jurnal yang kalian bedah itu ada gambar bulat itu namanya adalah gambar ortep. Nah, dari gambar ortep itulah kemudian kita bisa menjustifikasi bentuknya apa. Ya, bentuknya apa. Nah, jadi begitu caranya. Sebab kalau misalkan dari yang lain, ya bisa fakta eksperimen yang lain. Seperti begini. Tadi saya juga bilang bahwa kalau yang bentuknya tetrahedral itu bisa berubah menjadi segi empat planar. Ya, tetrahedral menjadi segi empat planar. Nah, antara tetrahedral dengan segi empat planar memiliki sifat yang berbeda. Nanti kita akan belajar satu teori namanya teori medan kristal. Ya, di teori medan kristal kita akan belajar bagaimana menentukan suatu kompleks itu bersifat paramagnetik, bersifat diamagnetik. Kalau paramagnetik ada berapa elektron tak berpasangan, kita akan belajar begitu. Ya. Nah, ketika kita tahu bagaimana kemagnetan dari suatu senyawa kompleks, maka kita bisa memprediksi ya, kira-kira bentuknya apa. Salah satunya begitu. Ya. Nah, tapi yang paling otentik adalah dengan melakukan analisis menggunakan XRD single crystal.